Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wan Kisah, dimanapun berada, semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Wan Kisah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas perihal mengenai beberapa benda mustika sakti yang memiliki tuah gaib, yang kuat, yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan dari manusia. Lalu benda mustika apa sajakah itu? Tonton video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal paham di memori pikiran Anda. Silahkan like, subscribe, dan komentar, jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, supaya mendapatkan notifikasi kabar terbaru dari kami. Terima kasih. Sahabat Wan Kisah, sebagian masyarakat Indonesia percaya bahwa mustika merupakan benda yang memiliki energi gaib. Selain itu, mitos dari mustika terdapat hodam atau makhluk yang mendiami pada benda tersebut. Karena hal tersebut, beberapa di antaranya mustika itu banyak diburu dan dicari oleh orang-orang yang mengerti khasiatnya. Mustika tidak seperti benda pusaka yang tercipta karena campur tangan manusia seperti keris, tombak, semar, dan benda-benda pusaka lainnya. Berbeda dengan mustika, ia terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan dari manusia. Berikut ini adalah 5 mustika sakti yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan dari manusia. Yang pertama, mustika batu merah delima. Sahabat Wan Kisah, mustika yang satu ini termasuk mustika yang nomor 1 yang paling banyak dicari dan paling susah untuk mendapatkannya. Dikarenakan merah delima adalah raja dari segala mustika, kekuatan atau energinya tidak perlu diragukan lagi karena mustika ini banyak memiliki khasiat dan kegunaan. Bentuk dari mustika ini sangatlah kecil seperti kacang hijau, namun berwarna merah. Kata merah delima itu sendiri diambil dari biji buah delima. Merah delima ialah mustika yang telah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak semua orang dapat memiliki benda yang satu ini, hanya orang-orang tertentu dan sudah dikehendaki Allah lah yang dapat memiliki mustika ini, seperti para raja-raja terdahulu atau hamba-hamba Allah yang soleh yang pantas memilikinya. Mustika merah delima memiliki banyak khasiat seperti mengobati penyakit baik medis ataupun non-medis. Mustika merah delima juga menjadi pagar gaib perlindungan diri dan kewibawaan si pemilik anti sihir dan santet, serta masih banyak lagi. Keunikan dari merah delima di saat malam satu suro mustika ini akan mengeluarkan cahaya yang terang namun hanya sebentar saja. Mustika ini sudah ada sejak zaman dahulu dan memiliki energi alam dan hodam yang bersemayam pada mustika tersebut adalah Raja Jin. Sebabnya mustika ini disebut sebagai raja dari segala mustika. Sahabat Wan Kisah, mustika ini dapat menghilang dengan sendirinya atau kekuatannya akan hilang jika si pengguna mempergunakannya dengan tujuan yang tidak baik. Perlu Anda ketahui, mustika merah delima bukanlah sembarangan benda yang bisa diperjualbelikan atau dijadikan mahar. Ia sama sekali tidak bisa diperjualbelikan. Yang kedua, mustika bambu petuk. Bambu petuk atau pring petuk adalah salah satu dari benda yang banyak diburu manusia. Karena hodam yang bersemayam di dalamnya, beberapa dari pemburu ini rela memberikan mahar yang tinggi untuk mendapatkan bambu ini. Tidak jauh berbeda dengan bambu pada umumnya, hanya saja bambu ini sedikit unik karena pertemuan kedua ruas pada batang bambu tersebut yang jarang dijumpai dari kebanyakan bambu lainnya. Bambu petuk atau pring petuk terbentuk secara alami. Kita tidak akan menjumpai pertemuan kedua ruas pada batang bambu yang tumbuh di sekitaran kita, sebab terjadinya pertemuan kedua ruas karena kelainan genetik pada pertumbuhan bambu itu sendiri. 1000 batang bambu belum tentu kita akan menemukannya, karena kelainan inilah membuat bambu petuk atau pring petuk jadi tempat bersemayamnya jin atau hodam. Bambu petuk yang asli tidak akan mempan dibakar karena hodam yang bersemayam akan melindungi bambu tersebut. Bambu ini dapat digunakan sebagai perlindungan diri seperti kebal, anti peluru, dan gangguan sihir seperti santet. Untuk mengetahui kegunaannya, kita harus dapat berinteraksi dengan hodam tersebut, menanyakan bambu ini dapat digunakan untuk hal apa. Karena jin atau hodam yang bersemayam pada bambu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, di saat itulah hodam yang semayam pada bambu petuk tersebut akan memberitahukan kepada kita kegunaan sekaligus mantranya. Perlu diketahui, tanpa mantra dari hodam tersebut bambu petuk tidak akan bisa aktif.
Yang ketiga Wesi Kuning. Wesi Kuning lebih dikenal dengan besi kuning merupakan mustika yang banyak diburu orang-orang karena khasiatnya. Bentuk dari mustika ini seperti kepompong yang diselimuti serat-serat besi berwarna kuning, di ujungnya terdapat sebuah jarum. Konon adanya mustika ini tidak lepas dari cerita Damar Wulan dan Minak Jinggo. Minak Jinggo sendiri merupakan penguasa sakti yang tersohor di kerajaan Blambangan. Beliau sanggup menjadi raja yang tak terkalahkan sampai akhirnya jimat beliau dicuri oleh istrinya sendiri, agar Minak Jinggo dapat dikalahkan oleh Damar Wulan utusan dari Ratu Ayu Kencana Wongo. Sahabat Wan Kisah, Wesi Kuning yang saat ini merupakan serpihan dari pusaka Minak Jinggo yaitu gada Wesi Kuning yang dihancurkan oleh Damar Wulan. Asal mulanya mustika Wesi Kuning tidak lepas dari cerita tersebut. Kegunaan dari Wesi Kuning itu sendiri sebagai pelindung diri, kebal, pagar gaib seperti gangguan sihir atau santet, kewibawaan bagi sang pemilik, dan memperlancar suatu usaha. Namun untuk mendapatkannya juga tidak mudah. Yang keempat Mustika Lipan. Mustika Lipan berasal dari lipan atau kelabang bentuknya kecil berwarna merah agak gelap. Mustika ini juga banyak dicari orang karena energi gaib yang bersemayam pada mustika tersebut. Energi atau hodam pada mustika itu dapat memberikan keberuntungan pada sang pemilik jika digunakan untuk berjudi. Maka sang pemilik akan memiliki keberuntungan di segala permainan judi. Mustika ini juga dapat digunakan sebagai penglaris perlindungan diri dan juga kewibawaan khusus. Untuk mencarinya juga tidak mudah sebab kita harus mencarinya di daerah pedalaman seperti hutan yang jarang dijamah manusia. Tentunya di daerah lembab yang dihuni oleh koloni lipan atau kelabang itu sendiri. Tidak semua lipan atau kelabang memiliki mustika ini dikarenakan si pemilik aslinya adalah Raja Lipan itu sendiri. Sahabat Wan Kisah, mustika ini berasal dari air liur Raja Lipan yang mengkristal atau membatu. Biasanya mustika ini terletak atau menempel di atas kepala lipan atau bisa juga di bagian atas mulutnya. Keberadaan mustika ini sangat sulit diketahui dikarenakan tidak semua koloni lipan memiliki mustika ini. Hanya orang yang berkemampuan tinggilah yang dapat mendeteksi keberadaan mustika yang satu ini. Yang kelima Mustika Rantai Babi. Rantai Babi merupakan salah satu mustika tingkat tinggi yang paling banyak dicari. Begitu juga keberadaannya yang sulit diketahui sehingga tidak mudah untuk mendapatkan mustika yang satu ini. Sesuai dengan namanya rantai babi, benda yang satu ini dimiliki oleh seekor babi. Benda ini berbentuk lingkaran seperti gear sepeda bagian belakang dan di sekeliling lingkaran tersebut terdapat bulu-bulu yang mengelilinginya. Pada bagian tengah terdapat lubang kecil. Kegunaan dari rantai babi ini hanya untuk kekebalan atau perlindungan saja. Kelebihan yang dimiliki dari rantai babi tersebut si pemilik tidak harus membacakan mantra untuk mengaktifkan kekuatan dari rantai babi tersebut. Rantai babi secara otomatis dapat aktif dengan sendirinya tanpa harus membacakan mantra atau hafalan. Namun efek dari rantai babi ini tubuh si pengguna akan mengalami gatal-gatal, serta ia akan terkena penyakit kulit. Untuk mengetahui keberadaan rantai babi ini haruslah yang mempunyai kemampuan tinggi. Sebab selain dijaga oleh babi, benda yang satu ini dijaga juga oleh makhluk hunian, atau yang lebih dikenal dengan sebutan bangsa Halimun, dikarenakan pemilik aslinya adalah bangsa Halimun itu sendiri. Rantai babi itu hanya dititipkan kepada babi hutan guna melindungi babi tersebut dan kawanan babi lainnya. Itulah 5 mustika sakti yang memiliki tuah gaib, yang kuat, yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan dari manusia. Sahabat Wan Kisah, demikianlah yang bisa kami bagikan. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.